Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam ini Nadira tidur lebih cepat. Nadira menuruti apa yang dikatakan suaminya. Jika tidak, Dira takut Mas Fandi akan marah padanya. Hanan memutuskan untuk pulang saat melihat Nadira sudah terlelap. Sesampainya di rumah, Hanan langsung makan masakan Nadira, mandi dan bergegas ke kasur memeluk Nadira. "Terima kasih sudah mempermudah saya," batin Hanan. "Mas, sudah pulang." Nadira terbangun karena merasa ada tangan yang melingkar di tubuhnya. Nadira mendongak, berusaha menatap wajah suaminya, tapi gelap. Hanan sudah mematikan lampunya. "Mas." Hanan diam. "Boleh Dira hidupin lampu?" "Izin Dira." "Buat apa?" tanya Hanan sembari mengendurkan pelukannya. "Kita sudah sebulan menikah Mas, tapi Dira belum tahu bagaimana wajah Mas." Hanan hanya diam. Ia tahu pasti Dira akan meminta ini. "Mas, boleh panggil Dira lagi besok saja." Nadira menunduk. Ia sempat kebingungan memikirkan bagaimana rupa suaminya. "Apa yang kamu harapkan setelah mengetahui siapa saya?" tanya Hanan lagi. Dira tidak mengerti yang dimaksud Hanan. "Maksudnya Mas?" tanya 0P. Nadira tidak mengerti. Maksud saya apa kamu berharap saya tampan atau semacamnya?" tanya Hanan lagi. Hanan bisa merasakan Nadira menggeleng di pelukannya. Nadira tidak punya standar harapan apapun tentang Mas. Dira sudah berjanji pada Allah, Bunda dan Ibu, Dira akan menerima Mas apa adanya sebagai suami Dira. Hanan terdiam. Dira tahu diri Mas, Dira yatim piatu, tapi Mas masih mau menikahi Dira demi menyelamatkan hidup Dira, merawat makam ibu, membiayai rumah sakit dan hiks membiarkan Dira tinggal di rumah seindah ini. Nadira menangis di pelukan suaminya. Hanan mengelus rambut hitam istrinya. "Nadira, jangan menangis. Saya menikahi kamu bukan hanya karena kecelakaan itu, tapi..." Dira berusaha meredakan sesegukannya. "Tapi karena saya sudah mencintai kamu sejak pandangan pertama," sambung Hanan. Dira mensejajarkan wajahnya dan suaminya. "Terima kasih, Dira mencintai Mas sejak Dira mendengar nama Mas dari Bunda." Hanan memejamkan matanya, perasaannya tak bisa ia ilustrasikan. Sungguh, dia sangat mencintai wanita ini. Hanan tak pernah menyangka bahwa Dira memiliki pribadi yang sangat manis di dalam ikatan halal. Yang Hanan tahu selama 2 tahun ini Nadiranya hanya cantik dan lembut. Hanan memilih diam mendengar itu. Ia kehabisan kata-kata karena terlalu bahagia. "Mas." "Iya, Mas kenal Pak Hanan. Tadi di kampus Pak Hanan bilang beliau teman Mas," sambung Dira. Hanan kaget. Memangnya kenapa?" "Tidak apa-apa Mas." Dira sempat kaget tadi, karena Pak Hanan dosen pengajar di fakultas Dira. "Kebetulan banget ya," jawab Dira sembari mengelus dada suaminya. Hanan berpikir, ia pikir ini kesempatannya untuk bertanya. "Nadira." "Iya Mas. Menurutmu dia bagaimana?" tanya Hanan lagi. "Dia siapa Mas?" tanya Dira bingung. "Teman saya yang dosen kamu itu." "Oh Pak Hanan." Petik 2. "Iya, bukankah kita sedang membicarakan dia?" Tadi Dira hanya bertanya Mas." "Ya sudah, jawab pertanyaan Mas saja." "Mas tanya menurut Dira dalam segi apa?" "Semuanya," jawab Hanan tak sabar. Sebagai dosen, beliau pengajar yang baik. Dira sangat paham dengan penjelasannya yang sederhana. Beliau juga orang yang tepat waktu dan tidak suka keterlambatan, jawab Dira lembut. Hanan tersenyum senang. Bukankah ini berarti Dira menganggap dirinya baik? "Lalu sebagai yang lainnya?" tanya Hanan lagi. "Lainnya? Apa ya Mas?" Dira bingung sendiri. "Sebagai laki-laki, menurutmu dia bagaimana?" "Mas kenapa tanya begitu? Mana bisa Dira bicarain pendapat Dira tentang laki-laki lain di depan suami Dira?" "Gak mau," jawab Dira.
Tidak apa-apa Dira, lagi pula dia teman saya, jelas Hanan. Ia sungguh penasaran sebaik apa dirinya selama ini di mata Dira. Pak Hanan sepertinya laki-laki yang bertanggung jawab. Beliau juga berilmu agama. Maksud Dira beliau pandai mengaji dan sering menjadi imam di musolah kampus. Bagaimana kamu bisa tahu itu dia? Potong Hanan cepat. 1 tahun lalu Dira masih aktif menjabat sebagai wakil ketua di lembaga dakwah kampus. Setiap hari Rabu Dira biasanya membuka jadwal untuk teman-teman yang mau belajar ngaji bareng Dira di musolah. Tapi Rabu di hari itu semua teman-teman berhalangan hadir. Karenanya Dira hafalan sendiri sambil menunggu waktu asyar. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menyambung ayat Dira waktu Dira batuk. Suaranya berasal dari saf laki-laki. Dira tidak berani mengintip untuk tahu dia siapa. Tapi beliau menjadi imam waktu asyar. Dan teman-teman mahasiswi lainnya membicarakan Pak Hanan. Karena itu Dira tahu, jelas Dira panjang. Hanan tertegun. Jadi lantunan firman Allah yang ia sambung di musyoloh hari itu adalah lantunan dari istrinya, Nadira. Flashback on. Hari itu Hanan pergi ke mudoloh 30 menit lebih cepat dari waktu asyar. Ia memilih untuk menunggu di musyoloh sambil bertadarus. Tapi saat itu ada suara yang sangat indah dan merdu sedang membaca suatu surah yang Hanan tahu artinya sangat bagus. Hanan memilih diam dan mendengarkan, karenanya Hanan menyimak hafalannya, namun sedikit pun tak ada bacaan yang melenceng dari yang seharusnya, semuanya tepat. Hanan bisa mendengar gafis itu terbatuk, otomatis ayat itu terputus, entah pergerakan dari mana tiba-tiba Hanan menyambung ayat itu. Flashback off. Hanan melamun, mengingat kejadian hari itu. Ternyata lantunan merdu itu suara kamu Nadira, batin Hanan sumringah. Mas, maafin Dira udah buat Mas tersinggung. Nadira panik saat suaminya terdiam. Tidak Dira, saya tidak tersinggung, kamu lanjutkan saja, jawab Hanan lembut. Ia semakin mencintai istrinya ini. Tidak usah Mas, kita bahas yang lain saja, jawab Dira. Lanjutkan Dira. Nadira terdiam. Jadi apa kamu pernah mengagumi seseorang di kampus? Tanya Hanan. Mendengar cerita Nadira tadi, ia yakin setidaknya pasti Nadira pernah memperhatikannya. Mas, kenapa pertanyaannya seperti itu sih? Kesal Dira. Saya cuma ingin tahu kehidupan kamu sebelum kamu dengan saya. Nanti saya ceritakan kehidupan saya. Nadira mengangguk. Dira pernah mengagumi seseorang, jawab Dira akhirnya. Dia dosen Dira di kampus. Mendengar itu senyum Hanan mengembang dalam kegelapan. Ternyata Dira pernah mengaguminya. Siapa? Tanya Hanan tak sabar. Nadira menggeleng. Tidak apa-apa Dira, saya sangat tidak masalah kalau orang yang kamu kagumi itu adalah teman saya. Lagi-lagi Nadira menggeleng. Bukan Pak Hanan Mas, tapi dosen lain, jawab Dira lembut. Kakak. Hanan tersedak ludahnya sendiri, senyumnya terbang di kegelapan kamar mereka. Jadi Nadira mengagumi pria lain bukan dirinya, tapi siapa? Apa Arka? Rektor di kampus mereka. Kenapa kamu tidak mengagumi Hanan? Bukankah katamu bertanggung jawab dan berilmu? Tanya Hanan lagi. Iya Mas, Dira tidak membenci beliau, tapi Dira juga tidak terlalu menyukai Pak Hanan, jawab Dira lagi. Ia masih memainkan kancing baju suaminya. Jangan tanya reaksi Hanan. Apa yang membuat Dira tak menyukainya? Kenapa Dira? Kenapa kamu tidak menyukai Hanan? Dia pria baik. Hanan panik bukan main, jika Dira tidak menyukai dirinya. Bagaimana jika Dira tahu bahwa dirinya lah Hanan, suaminya? Apa Dira akan membencinya saat dia tahu siapa suaminya sebenarnya? Pak Hanan terlalu sering tersenyum kepada mahasiswi di kampus Mas. Kalau bahasa gaulnya Pak Hanan suka tebar pesona, itu membuat gadis-gadis di kampus menyukainya dan membuat mereka semua berharap. Ah tidak, Dira tidak suka, jawab Dira lagi. Hanan cengol, dia tersenyum bukan bermaksud untuk tebar pesona, tapi ia menunjukkan keramahannya. Masalah gadis-gadis di kampus,
mereka yang terlalu sering menyapa Hanan itu sebabnya Hanan membalas sapaan mereka dengan senyuman. Tapi, Hanan seperti itu hanya karena mau bersikap ramah Nadira, bukan tebar pesona, sanggah Hanan. Dira tahu Mas, tapi Dira tidak mau seandainya nanti suami Dira sering tersenyum kepada perempuan-perempuan lain seperti yang dilakukan Pak Hanan, jawab Dira takut-takut. Hanan diam. Jadi laki-laki seperti itu yang diinginkan istrinya. Mas, jangan terlalu memikirkan ucapan Nadira tadi, kalau Mas terbiasa bersikap ramah seperti Pak Hanan tidak apa-apa, Nadira akan usaha memaklumi, jawab Dira lesu. Dira tidak bisa membayangkan senyum suaminya yang indah nanti dibagi-bagi dengan perempuan lain. Mendengar nada suara istrinya Hanan gelagapan. Tidak Nadira. Saya tidak seperti itu, saya tidak suka tebar pesona, jawab Hanan cepat. Nadira tersenyum. Terima kasih Mas. Lalu, siapa yang kamu kagumi Dira? Dira mengagumi Pak Islan Mas, dia dosen manajemen di Fakultas Dira. Dira mengagumi sikap beliau yang tegas dan setia, di saat para mahasiswi lain menggoda Pak Islan. Beliau tegas menolak dan mengatakan ia akan segera menikah. Bukankah beliau sangat manis? Jelas Dira senang. Jadi standar laki-laki Dira berbanding terbalik dengan dirinya. Bagaimana ini? Mulai besok ia akan mengurangi senyumnya dan bersikap tegas seperti Pak Islan yang dikagumi istrinya. Kamu tenang saja Nadira, saya akan menjadi laki-laki seperti dosen yang kamu kagumi itu. Saya akan tegas dan setia kepada kamu nantinya, jawab Hanan yakin. Mendengar itu Nadira tersenyum senang sekaligus haru. Mas boleh Nadira bersikap lancang. Bukankah kita sudah sah? Tanya Nadira lagi. Lancang maksudnya. CUPPPP. Hanan tertegun, ia tidak mampu melanjutkan ucapannya. Nadira mencium dagunya, istrinya yang cantik dan sangat ia cintai mencium dagunya. Walau sekilas itu membuat jantung Hanan seperti akan melompat keluar. Sekali lagi terima kasih Mas sudah menikahi Nadira, sudah menjadi sosok suami yang bahkan tidak bisa Dira bayangkan untuk mempunyai suami sesempurna Mas. Terima kasih suaminya Nadira, terima kasih, ucap Dira terharu, ia menitikan air mata bahagianya. Hanan bangun jam 5 subuh hari ini. Ia bersiap pergi ke kantor dan tidurnya sama sekali tidak nyenyak karena terlalu bahagia. Ditambah subuh-subuh begini Hanan mendapati satu setelan dengan perpaduan warna yang senada sudah tersusun rapi di atas sofa besar kamar mereka. Hanan merasa akan diabetes karena sikap manis Nadira. Hanan memakai setelah yang telah disiapkan Nadira sejak malam dan kemudian mendekati Dira yang masih terlelap. Terima kasih sudah membahagiakan saya dengan sikap manis kamu. Saya janji saya akan menjadi suami seperti yang kamu harapkan. Tapi maaf saya belum bisa menunjukkan padamu siapa saya. Hanan mengelus rambut istrinya dengan sayang. Jam 9 Nadira sudah sampai di kampus. Saat bangun tidur Nadira mendapat pesan dari suaminya. Jujur saja Nadira sedikit kecewa. Mengapa suaminya seolah menghindari Nadira? Hari ini Nadira resmi kembali masuk kuliah hari ini. Assalamualaikum, sapa Nadira saat masuk kelas. Sudah ada beberapa teman Nadira di sana, berbagai macam reaksi dapat dilihat Nadira. Loh Nadira, waalaikumsalam, jawab seorang perempuan. Nadira hanya tersenyum canggung. Bagaimana keadaan kamu Nadira? Kami turut berduka untuk ibumu, sambung Danu selaku ketua kelas. Iya Dir, kita bermaksud datang ke Jogja menemuimu tapi kamu tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Kita khawatir banget, sambung perempuan tadi. Tidak apa-apa Tari, Danu, terima kasih sudah mengkhawatirkanku, jawab Nadira sekenanya saja. Jadi, kenapa cutimu lama sekali? Tanya Danu lagi. Sehari setelah pemakaman ibu aku mengalami kecelakaan di Jogja. Karena itu pemulihannya sangat lama, jelas Dira. Kecelakaan, bagaimana kronologinya, kenapa biasa kecelakaan? Serbu Tari, bocah,
mulut ludah kayak kereta baru diisi bahan bakar tahu gak lo, sergah Danu sembari menjitak kepala Tari. Ah, Danu apaan sih loh, kalau kepala gue jadi bego emang lo mau tanggung jawab? Kesal Tari. Lah bukannya udah bego dari dulu ya, songong Danu. Lo mau ngajak gue berantem ha? Gini-gini lo juga nyontek tugas mulu sama gue, sewot Tari. Gue Tar, gue emang nyontek ama lo, tapi lo juga hasil nyotek sama Dira kan, gak usah sok pinter deh, jawab Danu yang ikut kesal. Nadira memejamkan matanya, ia sudah cukup kepikiran dengan tingkah sang suami yang sepertinya sengaja menghindarinya, ditambah pertengkaran teman dan ketua kelasnya yang selalu bertengkar kalau bertemu. Kalian kalau masih mau lanjut bertengkar silahkan keluar, karena saya mau memulai kelas. Suara berat tiba-tiba menyadarkan Nadira yang larut dalam pikirannya. Ah maaf Pak, jawab Danu dan langsung kembali ke bangkunya sedangkan bangku Tari tepat di samping Nadira. Nadira melihat ke depan, ia hanya memperhatikan penjelasan dosen dengan seksama. Dari awal sampai akhir pembahasan materi Nadira tidak mengeluarkan suara sama sekali. Hampir 2 jam mata kuliah pertama habis. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan sampai jumpa Senin depan. Ucap dosen mengakhiri kelas. Nadira Prameswari temui saya di ruangan 10 menit lagi, sambungnya lagi. Baik Pak, jawab Nadira. Dosen pun keluar kelas. Semua teman-teman di kelas Nadira memilih keluar kelas dan nakring di kantin karena sekarang sudah menunjukkan jam 11 siang dan itu artinya hampir jam makan siang. Dir, panggil Tari. Iya Tar, mau gue temenin ke ruangan Pak Dioga? Tawar Tari, ia khawatir sepertinya Nadira belum sembuh total. Gak usah Tari, kamu ke kantin aja gih makan siang, nanti lama kalau nungguin aku, jawab Dira lembut. Kamu jadi lebih diem sekarang, apa karena ibumu? Tanya Tari lagi. Gak kok, soal ibu aku udah ikhlas banget, tapi ya karena hari ini hari pertama kuliahku semenjak cuti 2 bulan aku mau fokus-fokus banget sama dosen. Canda Nadira. Dih, bisa bercanda loh haha, tawa Tari menggelegar. Oi tikus kita ke kantin yuk gangguin kucing lo. Panggil salah satu teman mereka. Siapa yang lu panggil tikus? Nya Tari ngegas. Lu lah bego, lu tikusnya Danu kucingnya bewa hahaha, tawanya. Apa? Dih gak mau gue yang kucing Danu yang tikus gimana? Tanya Tari. Serah lu dah serah, jawab temannya pasrah. Haha, oke, Dira gue ke kantin dulu ya lo mau nitip apa? Tanya Tari. Gak. Kamu aja sana nanti kalau waktunya sempet aku nyusul deh, jawab Dira. Oke deh, duluan ya. Nadira mengangguk, ia merapikan bukunya dan hendak ke ruangan dosen yang tadi menyuruhnya menghadap. Assalamualaikum, permisi Pak. Iya siapa? Saya Nadira Pak. Ah masuk Nadira. Nadira berjalan masuk. Waalaikumsalam. Duduk Nadira, titah Pak Dio. Nadira ragu untuk duduk. Pak maaf. Boleh kursinya saya mundurkan sedikit. Ini terlalu dekat. Dio diam. Meja dosennya memang sedikit kecil, dan apabila duduk berhadapan memang sedikit dekat. Silahkan, izin Dio. Terima kasih Pak. Nadira duduk. Saya turut berduka atas meninggalnya ibu kamu, ucap Dio. Terima kasih Pak, dan sebelumnya saya minta maaf atas ketidaksopanan saya pada hari itu, jawab Nadira. Ya hari di mana ia dikabarkan bahwa ibunya meninggal, Nadira sedang berada di kelas Pak Dio. Tidak apa-apa saya memaklumi, tapi yang membuat saya sangat heran kenapa kamu tiba-tiba mengambil cuti padahal kamu sudah semester akhir. Saya mengalami kecelakaan di Jogja Pak, tulang rusuk saya patah dan harus dioperasi. Setelah dioperasi saya koma sekitar 3 minggu dan pemulihan pasca 3 minggu, ya Nadira menjawab sejujur yang ia bisa. Innalillahi, maaf Nadira saya tidak bermaksud mengkritik sikap kamu yang mengambil cuti di semester akhir, jadi bagaimana keadaan kamu sekarang? Tanya Dio kaget. Nadira mengangguk dalam tunduknya. Tidak apa-apa Pak,
Dan ya saya sudah baik-baik saja sekarang, jawab Nadira. Sebenarnya tidak ada perkuliahan penting yang kamu tertinggal di mata kuliah saya, hanya saja nilai kamu mungkin tidak bisa sama seperti nilai kamu di semester kemarin-kemarin. Absen kamu di saya selama 8 minggu kosong, jelas Dio sembari membuka berkas-berkasnya. Iya Pak, saya mengerti, untuk kedepannya semoga saya bisa terus mengikuti perkuliahan tanpa ada halangan, jawab Nadira. Dio diam. Dia menatap gadis iba berkerudung mocha di depannya ini. Amin, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Dan Nadira untuk minggu depan saya menunggu judul skripsi kamu sudah diberitahukan. Nadira mengangguk. Saya diberitahu kalau sebulan lalu sudah dimulai pengumpulan judul skripsi pada dosen pembimbing Pak. Yah, saya dosen pembimbing kamu. Baiklah Pak, akan saya kumpulkan sesegera mungkin. Terima kasih atas kemakluman Anda. Iya Nadira, pilih judul yang sederhana saja sehingga mudah diuraikan, ucap Pak Dio. Nadira mengangguk. Saya sudah selesai, apa masih ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak ada Pak, kalau begitu saya izin keluar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menghadap dosen, Nadira langsung berlari ke kantin. Ia melihat jam di ponselnya, masih ada 15 menit sebelum kelas kedua dimulai. Hanan sedang makan dengan beberapa rekan dosen di kantin kampus. Sejak 10 menit lalu mata Hanan belum berhenti mencari istrinya. Di mana Nadira? Apa dia tidak makan siang? Batin Hanan. Baru saja Hanan hendak mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Nadira. Kenapa Anda sangat gelisah Pak Hanan? Anda sedang mencari siapa? Tanya salah satu seorang dosen perempuan yang satu meja dengan Hanan. Hanan gelagapan. Ah tidak Bu, saya hanya sedang memperhatikan kantin. Hari ini sangat ramai, jawab Hanan sekenanya. Kalau jam makan siang seperti ini memang selalu ramai kok Pak, jawab Bu Sinta lagi. Ah benarkah? Mungkin karena saya jarang sekali makan di kampus, jawab Hanan. Loh kenapa? Tanya Sinta Elgi. Pak Hanan biasanya bawa bekal Bu, sahut Pak Rian. Oh, begitu, ternyata Pak Hanan orang yang sehat ya haha, canda Bu Sinta. Mendengar candaan Sinta, Hanan tertawa geli. Tiba-tiba, Assalamualaikum, permisi, maaf mengganggu Pak Bu. Sela seseorang. Semua dosen menatap sosok yang berada di samping Pak Rian dan tepat di depan Hanan. Hanan kaget bukan main setelah sadar siapa pemakai hijab mocha yang tengah berdiri di depannya ini. Assalamualaikum, permisi, maaf mengganggu Pak Bu. Sela seseorang. Semua dosen menatap sosok yang berada di samping Pak Rian dan itu artinya tepat di depan Hanan. Hanan kaget bukan main setelah sadar siapa pemakai hijab mocha yang tengah berdiri di depannya ini. Nadira, batin Hanan. Melihat Nadira, Hanan panik sendiri. Bukankah semalam dirinya sudah berjanji dengan Nadira untuk menjadi seperti yang istrinya inginkan? Ada apa Nadira? Tanya Pak Diki. Saya ingin menyampaikan amanah Pak Dio untuk Pak Rian, jawab Nadira menunduk. Ini flash disk yang isinya judul-judul skripsi mahasiswa Pak, kata beliau mohon untuk segera difilter dan kirimkan hasilnya melalui email, jelas Nadira sembari meletakkan flash disk itu di meja. Dosen pembimbing kamu siapa? Tanya Rian. Saya baru diberitahu kalau dosen pembimbing saya Pak Dio Pak. Oh baiklah, terima kasih Nadira, jawab Rian. Sama-sama Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Rian mengangguk dan Nadira pergi, sedangkan Hanan sedikit pun tak mengalihkan pandangannya terhadap Nadira. Dia semester berapa Pak? Tanya Bu Sinta yang kebetulan berbeda fakultas dengan Rian dan Hanan. Ah dia semester akhir, judul skripsi yang akan saya periksa itu dari angkatan dia. Oh, dia santun sekali, saya kira dia masih semester 1 loh haha, soalnya masih sopan banget sama dosen, canda Sinta. Berarti tahun ini dia wisuda dong. Sela Diki. Iya kalau dia tidak banyak revisi dan cepat lulus sidang, jawab Rian.
Ya dilulusin atuh Pak Rian yang terhormat. Gemas Diki. Loh kenapa malah Pak Diki yang kebelet Nadira wisuda, kenapa heh? Tanya Sinta. Ya biar cepet saya lamarnya. Nanti kalau dia wisuda mau tak lamar, jawab Diki dengan khas Jawanya. Mendengar ungkapan Diki, semua orang kaget, terutama Hanan. Pak Diki mending mundur dah, itu rektor kita Pak Arka sama Pak Dio udah lama banget naksir Nadira, tapi karena Nadira beasiswa dan sangat menjaga diri mereka hanya memperhatikan Nadira saja. Dengar-dengar setelah Nadira wisuda mereka hendak melamarnya, jelas Rian berbisik. Hanan tegang, nafasnya tercekat. Dih, Pak Rian jangan gosip dosa nanti, jawab Sinta. Saya gak gosip Bu, saya sempet jadi temen curhat Pak Dio. Dan untuk Pak Arka, semua juga tahu kalau beliau menaruh hati dengan salah satu mahasiswi berkerudung di fakultas saya. Kalau kata tukang parkir mah, mundur Pak Diki mundur haha, tawa Rian. Terlihat Diki sewot sendiri. Baru saja dia jatuh cinta namun sudah ditampar oleh kenyataan kalau saingannya adalah pejabat kampus. Hanan, rahangnya mengeras, tangannya terkepal, dadanya seperti terbakar kepanasan mendengar Nadira istrinya menjadi perhatian laki-laki satu kampus. Banyak sekali ancaman yang bisa saja merebut Nadiranya. Hanan sangat ingin menyela omongan rekan kerjanya ini dan berkata bahwa Nadira adalah istrinya. Namun Hanan tahu ia sedang emosi saat ini. Saya permisi, ucap Hanan berdiri dan langsung pergi. Loh Pak Hanan, Pak, panggil Bu Sinta. Hanan tidak memperdulikan panggilan Sinta, dia terus berjalan menuju ruangannya dan setelah sampai Hanan duduk di kursinya sembari mengendurkan dasi, dia benar-benar merasa gerah saat ini. Astagfirullahalazim, Hanan berusaha mengontrol emosinya dengan istighfar. Hanan membuka ponselnya dan mendial nomor Nadira. Halo assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Nadira. Ada apa Mas? Kamu di mana? Masih di kampus Mas. Iya saya tahu, di mana lebih tepatnya. Ini Dira lagi jalan mau ke kelas dari kantin. Kamu sudah makan siang? Petik 2. Belum Mas, Mas sudah makan. Kenapa kamu belum makan? Ini sudah hampir jam 1 Nadira. Tidak sempat Mas, tadi abis kelas pertama Dira disuruh nemuin dosen pembimbing skripsi dulu, jelas Dira jujur. Kenapa tidak makan dulu baru nemuin dosen, kesal Hanan, gara-gara Dio istrinya jadi tidak makan siang. Tadi dosennya nentuin waktu untuk Dira ke ruangannya, jadi gak bakal sempet. Tapi kamu harus makan Nadira, saya tidak mau kamu sakit. Pipi Dira merona. Walaupun Nadira bisa mendengar nada kesal suaminya tapi dia sangat senang diperhatikan suaminya begini. Iya Mas nanti abis kelas ini Dira makan ya, udah jangan kesel lagi, ucap Dira menenangkan. Jam berapa kelas kamu selesai? Mungkin sekitar jam 2 sampai jam 3 Mas. Kalau kamu makannya jam segitu, itu namanya makan sore Nadira bukan makan siang. Mas, makasih banget loh udah khawatirin aku, tapi Mas tenang aja, Dira udah biasa gak makan, Dira bahkan pernah gak makan seharian karena gak punya uang, jadi udah aman kok, jelas Dira. Mendengar itu Hanan meringis ya Hanan ingat hari dimana Nadira menangis di belakang ruangannya sembari makan roti yang hampir expire dan Hanan memberikan bekalnya pada Nadira. Nadira, itu dulu. Sekarang kamu sudah jadi istri saya tidak mau kejadian itu terulang lagi sama kamu, saya akan pastikan kamu makan enak tepat waktu, ucap Hanan. Tiba-tiba Hanan terpikir sesuatu. Mas suruh Hanan bawakan makanan buat kamu ke kelas saja ya, mau ya istriku, tanpa sadar Hanan merona sendiri setelah mengucapkan kata, istriku. Tidak usah suamiku, jawab Nadira meladeni suaminya. Dira tahu pasti suaminya sedang tersenyum di sana. Hanan merasa tubuhnya tersentrum setelah mendengar panggilan Nadira terhadapnya. Tidak ada penolakan Nadira, tegas Hanan. Ia berusaha sadar dari kemanisan istrinya ini, ya kesehatan Nadira lebih penting. Nadira menghela nafas panjang. Mas,
Tolong jangan suruh Pak Hanan tentang apapun yang berhubungan dengan Nadira. Dira sangat tidak nyaman Mas. Lagi pula tadi di kantin Dira lihat Pak Hanan sedang bercanda dengan dosen perempuan di sini. Jangan merepotkan Pak Hanan Mas, biarkan beliau menikmati waktunya sendiri, jelas Dira lembut. DEGGGGG. Hanan terdiam, bertambah hancur saja image Hanan di mata Nadira. Pasti Dira akan berpikiran yang bukan-bukan tentang hubungan Sinta dan dirinya. Nadira, iya Mas, maafkan saya. Untuk apa Mas? Untuk semuanya. Mas ngomong apa sih? Dira bingung loh ini. Dan ya, saya minta kamu berjanji untuk tidak meninggalkan saya apapun yang terjadi. Mas kenapa? Mas lagi ada masalah. Kenapa Mas? Tanya Dira lagi. Hanan diam. Yah benar, Hanan memang sedang ada masalah Nadira, dan masalah saya karena terlalu mencintai kamu. Mas, halo Mas, jangan buat Dira khawatir dong, panggil Dira lagi. Tidak apa-apa Dira, saya cuma mau kamu berjanji untuk tidak meninggalkan saya. Saya mencintai kamu Nadira, sambung Hanan lagi, tapi yang satu ini benar-benar dari hati. Iya Mas, Dira juga. Udah ya Dira tutup dulu ini udah sampai kelas. Assalamualaikum, tutup Dira. Waalaikum, tunggu. Dira tolong berjanji dulu. Jawaban Hanan terjeda saat tahu sambungan telepon mereka sudah terputus. Bersambung.